Chapter dibuka dengan memperlihatkan Guild Knight yang sekarang sedang bingung nih untuk mendapatkan surat izin mengenai gate rank A yang muncul di kawasan mereka. Nah, itu karena gate rank A ini ialah gate rank A tertinggi. Jika mereka ambil, resikonya terlalu tinggi. Tapi kalau mereka nggak ambil, nanti orang-orang dari Guild Fam akan mengambilnya. Nah, mendengar itu, Pak Jongsu pun nggak terima nih untuk memberikan gate itu kepada Ma Dongwook. Ketua Pak pun ditanyakan apakah ia akan beraliansi dengan guild lain. Tapi di sini dia menolak karena ya itu akan membuat reputasi guild mereka tuh menjadi buruk. Nah, salah satu healer di guild Knight menyarankan Ketua Pak untuk meminta bantuan Hunter Sung Jinwo. Jika mereka bekerja sama dengan guild lain, itu akan membuat reputasi mereka buruk. Sedangkan jika mereka bekerja sama dengan Hunter Sung Jinwo, mereka tuh bisa ikutan terkenal dari terkenalnya Hunter Sung Jinwo sekarang. Nah, kemungkinan untuk menyelesaikan raid-nya juga lebih aman nih kalau ada Hunter Sung Jinwo. Nah, setelah itu, mereka pun berniat untuk mendatangi langsung tempatnya Sung Jinwo. Di kantornya, Jinwo akhirnya memberikan usulan nama guild yang baru, yaitu Ahjin Guild. Nah, Jinho pun terlihat lebih bisa menerima nih nama Ahjin Guild ketimbang Solo Guild yang diusulkan oleh Jinwo. Karena udah mendapatkan nama, jadi ya sekarang tuh mereka tinggal mencari anggota baru aja. Nah, di sini Jinho pun mengusulkan Hunter Cha. Tapi Jinwo justru menolaknya karena ya yang Jinwo cari itu ialah orang dengan izin Hunter, tapi tidak mempedulikan aktivitas guild dan bisa mereka percaya. Nah, di sini Jinho pun sepertinya punya kenalan nih yang sesuai dengan kemauannya Jinwo. Di saat mereka sedang memikirkan perekrutan anggota baru, tiba-tiba ada orang yang mengetok pintu mereka. Nah, ternyata itu ialah Pak Jongsu dan dua karyawannya. Nah, di dalam ruangan, mereka pun memperlihatkan rekaman mengenai gate yang muncul di Busan. Nah, karena ukuran gate-nya yang besar, rank gate ini tidak bisa diperkirakan. Namun ya, rank gate ini ialah gate terbesar yang pernah muncul di Busan. Di sini, Pak Jongsu pun mengatakan, jika mereka nggak diizinkan oleh asosiasi untuk melakukan raid, karena ya guild mereka tuh nggak memiliki hunter rank S. Nah, Pak Jongsu pun mengajak Jinwo untuk bekerja sama untuk melakukan raid ini. Pak Jongsu awalnya menawarkan hasil jarahannya tuh 20% ke Jinwo. Tapi di sini, Jinwo tuh meminta 50/50. Karena ya, Jinwo tuh meminta Pak Jongsu untuk menganggap Jinwo sebagai guild, bukan individu. Karena ya, di sini dia itu baru saja mendirikan guild Ahjin. Nah, mendengar itu, Pak Jongsu pun menerima permintaan itu dan menambahkan apakah Jinwo itu bisa mengalahkan bosnya. Nah, Jinwo pun langsung berkata jika dia bisa. Nah, karena raid ini akan dimulai besok, Pak Jongsu pun mengajak Jinwo untuk mengikutinya melihat kondisi di sekitar gate. Tapi di sini Jinwo menolak karena ya dia tuh masih punya pekerjaan. Di sini salah satu pegawai Pak Jongsu sempat melihat nih bayangan Jinwo yang bergerak. Tapi Pak Jongsu merasa jika karyawannya itu hanya mabuk. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi Jinwo. Jinwo pun berniat untuk mengangkat teleponnya. Nah, ternyata itu ialah panggilan dari ibunya. Karena ya ibunya sekarang baru mendapatkan HP baru. Keesokan harinya, di Guangnali, Busan, para hunter sudah berkumpul nih di depan gate sesuai jadwal. Nah, di sini Pak Jongsu ragu nih jika Jinwo akan terlambat datang ke sana karena ya raid itu akan dimulai 5 menit lagi. Nah, Jinwo yang baru keluar dari apartemennya langsung menggunakan Shadow Exchange sebelum raid dimulai. Scene berpindah ke sebuah sekolah. Di sini terlihat ada 3 siswa yang sedang ditugaskan untuk mengambil patung di sebuah ruangan. Nah, mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan kelas yang sudah lama tidak digunakan. Di sana ternyata muncul sebuah gate kecil. Nah, salah satu siswa tuh menghampiri gate itu dan hanya menganggap remeh gate itu karena ya menurutnya gate itu belum benar-benar terbuka. Tapi tiba-tiba dari gate itu muncul tangan yang berhasil meraih kepala siswa itu. Dan dari gate itu juga terlihat sebuah sosok besar yang keluar dari sana. Dungeon break pun terjadi di sebuah kelas, menjadi pintu masuk bagi para orc untuk masuk ke dunia manusia. Mereka sudah terkurung di dalam dungeon itu selama seminggu. Nah, meski begitu, insting bawaan para orc yang terlahir sebagai hunter alami langsung bisa melacak dan memburu mangsa. Mereka juga bisa dengan mudah membunuh manusia. Tapi, para orc ini menekan sifat alami mereka dan lebih mengutamakan tugas. Sehingga ketika mereka keluar dari dungeon, mereka tuh sudah mengetahui lokasi mangsa mereka yang tak lain tak bukan ialah manusia.
Nah, begitu mereka keluar, mereka pun berpencar untuk mencari target buruan mereka masing-masing. Di Busan, Jinwo akhirnya sampai ke tempat berkumpulnya para hunter. Di sini, banyak nih yang melihat Jinwo dan Jinwo pun langsung dihampiri oleh para hunter yang antusias karena ya mengira Jinwo lah yang akan memimpin Red Dungeon kali ini. Healer Guild Knight pun mengamankan situasi saat ini. Lalu Pak Jongsu memberitahu jika dialah yang akan memimpin Red kali ini. Jadi ya Hunter Sung Jinwo ini hanya ditugaskan untuk melindungi mereka aja selama Red. Nah, mendengar itu, para hunter yang tadinya antusias langsung loyo nih. Nah, di sini aja terdapat newcomer yang tidak terima jika Guild Knight itu terlihat lemah di mata Hunter Sung Jinwo, sehingga ya mereka tuh harus meminta bantuan darinya. Tapi ya mau bagaimanapun mereka tuh tetap akan melanjutkan raid ini sesuai rencana. Scene berpindah ke tempat pusat layanan darurat Asosiasi Hunter. Nah, di sini ada seorang siswi yang melaporkan jika sekolahnya itu muncul monster. Si siswi ini pun memberitahu jika saat ini dia sedang bersembunyi di toilet. Nah, mendengar itu, si customer service ini langsung menyuruh nih untuk bertenang dan mereka akan mengirimkan hunter segera ke sana. Customer service ini juga menanyakan nih mengenai ciri-ciri dari monster yang menyerang sekolah mereka. Siswi itu pun menyebutkan jika monster itu berwarna hijau. Pihak asosiasi pun yakin nih jika monster yang menyerang sekolah siswi itu ialah Orc. Nah, mengetahui bahwa itu Orc, customer service itu pun menyuruh siswi itu untuk segera kabur sejauh mungkin dari sana. Karena ya, Orc itu bisa mengetahui lokasi mangsa mereka. Tapi ya, semuanya sudah telat. Di luar sekolah, para murid itu sudah berhamburan. Terlihat juga nih, ada polisi yang mencoba membantu. Sementara itu, di dalam gedung, setelah selesai menutup pintu keluar gedung, para Orc ini berniat untuk membantai sisa manusia yang ada di sana. Nah, di dalam sebuah kelas, ada beberapa murid yang masih bersembunyi di sana. Tiba-tiba, pintu ruangan itu dihancurkan oleh satu Orc yang bersenjata. Nah, salah satu siswa itu pun berniat untuk kabur dari pintu lainnya. Tapi ya di sana ada Orc juga nih yang udah berjaga. Jadi sekarang, posisi para siswa-siswi itu sedang dikepung oleh segerombolan Orc. Dan salah satu siswi di sana ialah adiknya Sung Jinwo dan bersambung. Oke, kalau kalian suka sama konten Mimin, jangan lupa like, komen, sama subrek biar Mimin bisa makan enak. Kalau udah, makasih.